Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan belajar tentang fikih. Nah, dalam pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang penyembelihan. Nah, kita akan membahas tentang ketentuan penyembelihan. Nah, jadi agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin yang mengajarkan dan penuh dengan cinta damai dan kasih sayang, bukan hanya terhadap manusia atau sesama manusia, tetapi juga terhadap semua makhluk ciptaan Allah, baik itu hewan maupun tumbuhan. Nah, kemudian Islam memerintahkan hal-hal yang menunjukkan kita harus menyayangi binatang dan memperlakukan mereka dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana Islam itu mengatur proses penyembelihan hewan. Islam telah menetapkan bahwa apabila hendak memanfaatkan daging hewan halal, harus disembelih terlebih dahulu dengan menyebut nama Allah. Nah, penyembelihan juga ada tata caranya atau ketentuannya. Nah, menyembelih hewan halal tersebut dengan menyebut nama Allah atau asma Allah Subhanahu wa taala berarti memohon restu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan daging binatang tersebut. Islam kan mengajarkan kita untuk menyayangi binatang dan memperlakukan mereka dengan baik. Nah, hal ini tuh dibuktikan dengan bagaimana Islam mengatur proses penyembelihan hewan, sebagaimana yang disinggung dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Syaddad bin Aus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa asinul qitlata wa idza dabahtum fa asinud dabaha falyuhidda ahadukum syafratahu falyurih dhabihatahu, yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Jadi sebelum kita menyembelih hewan sembelihan, itu kita harus menyenangkan hewan tersebut ya. Kemudian setelah kita menyenangkan hewan tersebut, misalnya dengan memberi makan makanan kesukaannya, kita menajamkan pisau untuk menyembelih hewan tersebut. Kemudian ketika hendak menyembelih, kita perlakukan hewan tersebut dengan lembut ya, jangan dengan kasar, atau kita perlakukan dengan cara yang baik. Kemudian kita sembelih dengan menyebut nama Allah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian penyembelihan. Sembelihan adalah bahasa Arab, disebut az-zakah, asalnya berarti wewangian halal lezat manis dan sempurna. Sedangkan secara istilah adalah memutus jalan makan, minum, nafas dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara. Maksudnya, hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara akan menjadikan hewan sembelihan itu menjadi baik, suci, halal, lezat untuk dimakan. Semua binatang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi oleh umat manusia wajib melalui proses penyembelihan terlebih dahulu sesuai ketentuan syariat, kecuali ikan dan belalang ya. Kita tidak perlu menyembelih ikan atau menyembelih belalang. Itu ya, ada keistimewaan tersendiri bagi hewan-hewan laut dan juga belalang. Nabi SAW bersabda, Uhillat lana maitatani wa damani fa amna maitatani samaku wal jarahu wa ammad damani fattuhalu wal kabid. Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai binatang dan dua macam darah, yaitu bangkai ikan dan belalang, dan dua darah ialah hati dan limpa, atau biasa kita sebut dengan jeroan, itu halal. Kemudian bangkai ikan dan bangkai belalang itu halal karena tidak perlu melalui proses penyembelihan.
Nah, selanjutnya rukun penyembelihan. Rukun merupakan komponen penting yang ada dalam setiap ibadah. Penyembelihan binatang juga termasuk bagian dari ibadah. Rukun penyembelihan yang pertama, orang yang menyembelih, hewan yang disembelih, tujuan penyembelihan dan alat untuk menyembelih. Jadi ketika kita mau menyembelih itu harus ada orangnya dulu untuk menyembelih. Tidak mungkin kan hewan itu menyembelih dirinya sendiri. Kemudian harus ada hewan yang akan disembelih. Kalau tidak ada hewan yang akan disembelih, maka kita tidak bisa menyembelih. Kemudian tujuan penyembelihan. Nah, tujuannya ini untuk apa? Kita menyembelih hewan tersebut. Untuk misalnya acara syukuran atau acara bakaran atau acara reuni bersama teman-teman atau acara akikah atau untuk Idul Adha. Kemudian yang selanjutnya adalah alat untuk menyembelih. Kalau nggak ada alatnya berarti kita mau menyembelih pakai apa ya, nggak bisa. Yang terakhir adalah tugas. Nah, ini ya, tugasnya itu gampang sekali. Apakah yang dimaksud dengan penyembelihan? Tadi sudah ada ya. Kemudian yang terakhir, yang kedua, sebutkan rukun penyembelihan. Nah, gampang sekali. Silakan ditulis, kemudian difoto dan dikirim ke link pengumpulan tugas. Nah, itu saja dari Ustazah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.